Selamat sore para pemirsa channel YouTube Inspirasi Bangsa. Saat ini saya sedang berada di sebuah kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang sangat menarik, sangat indah, dan juga sangat guyup nampaknya masyarakatnya. Di mana saya? Ada yang tahu? Saya saat ini sedang berada di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang adalah sebuah kabupaten yang sebenarnya secara wilayah cukup besar begitu ya. Letaknya sekitar 30 km dari kota Semarang. Dan yang paling penting ini, Kabupaten Semarang adalah sebuah kabupaten yang sangat indah, dikaruniai wilayah yang sangat luar biasa dengan pemandangan alam dan sebanyak wisata-wisata lainnya. Apa saja wisata yang ada di Kabupaten Semarang ini? Contoh saja ada Rawapening, Gedung Songo, Tuntang juga ada, dan beberapa pemandangan alam lainnya. Ada juga gunung yang saat ini juga mengitari Kabupaten Semarang, luar biasa, sangat indah. Ada Gunung Ngaran, ada Gunung Sumbing juga. Ada beberapa gunung andong juga ada di sekitaran Kedu begitu. Ada di sekitaran Kabupaten Semarang. Dan pendengar, saya tadi juga sempat menjumpai masyarakat yang ada di sekitar sini. Nampaknya masyarakatnya sangat ramah sekali. Dan masyarakat di sini nampaknya sangat guyup begitu. Tapi mereka apakah sudah merasakan sejahtera? Apakah mereka sudah merasakan bahagia dengan kehidupannya? Terkait dengan hal itu, pendengar, 2020 Kabupaten Semarang menjadi salah satu kabupaten yang menggelar pilkada. Bagaimana harapan mereka? Dan bagaimana profil dari calon bupatinya? Apakah memang sudah berkomitmen menyejahterakan masyarakatnya? Saat ini saya sedang berada di salah satu calon bupati di Kabupaten Semarang. Siapa dia? Tentu sudah tahu, sudah lihat. Besar sekali ya gambarnya ya. Ada Ngebas singkatannya, Ngesti Basari, nomor urut 2 begitu. Sedangkan semboyannya sederhana, inovatif, merakyat, bersama membangun Kabupaten Semarang. Apa sih yang dimaksud ini? Apakah memang sosoknya itu sederhana, banyak inovasi, merakyat juga, dan berkomitmen bersama membangun Kabupaten Semarang? Nanti saya akan bertanya langsung kepada calon bupatinya. Seperti apa sosoknya? Ikuti saya terus. Halo para pemirsa channel YouTube Inspirasi Bangsa. Saya sudah bersama dengan calon bupati Kabupaten Semarang ini, yang tadi saya janjikan bagaimana sosok dari pasangan nomor urut 2, yakni Ngebas Ngesti Basari. Nanti langsung kita tanyakan apa saja sih program-programnya, kemudian apa yang membuat beliau ini berani nyalon kembali. Apakah memang program-program yang ditawarkan ini cukup menarik untuk masyarakat, dan bagaimana untuk penanganan COVID ini? Karena banyak sekali nih kabupaten kota di Indonesia ini yang memang sangat meningkat gitu. Langsung kita tanyakan kepada calon bupati nomor urut 2 Kabupaten Semarang, ada Pak Ngesti. Pak Ngesti, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Ngesti, kalau perkenalkan, nama saya Hendri Prasetyo. Pak Ngesti, kita nanti ini Pak, terkait dengan pandemi COVID ini, kira-kira Pak Ngesti ini gimana ya untuk maju dalam pilkada ini? Apa sih yang Bapak motivasi bagi Pak Ngesti ini? Apakah memang Pak Ngesti ini punya program-program yang menarik? Penanganan untuk COVID ini bagaimana Pak Ngesti? Ya, terima kasih Pak Hendri. Kaitannya dengan motivasi kami, saya Ngesti Nugraha bersama Bapak Haji Basari ini ikut mencalonkan diri dalam pilkada Kabupaten Semarang tahun 2020. Tentunya kami akan memberikan satu pelayanan, kemudian juga berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Semoga nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, saya tadi di depan Pak, di depan melihat foto besar ini Pak Ngesti dan juga Pak Basari gitu. Di dalamnya ada semboyan atau logo begitu, sederhana, inovatif, merakyat, dan bersama membangun Kabupaten Semarang. Bisa dijelaskan Pak, ini kenapa ngambil semboyan itu Pak? Terima kasih Pak Hendri. Jadi kami ini berupaya maksimal untuk
tetap hidup di masyarakat ini dengan penuh kesederhanaan. Ini yang kita harapkan. Tapi juga di saat pandemi COVID-19 ini tentunya kita harus bersama-sama untuk membangun Kota Semarang ke depan yang lebih maju dan lebih baik lagi. Kemudian juga adanya pandemi COVID-19, kita harus mempunyai suatu inovasi-inovasi dalam rangka untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Semarang. Ya. Ya, inovasinya apa nih Pak yang ditawarkan untuk menangani pandemi COVID ini? Banyak loh Pak, kepala daerah ini yang nampaknya agak kesulitan. Banyak mendapatkan kredit juga dari masyarakat juga banyak. Apalagi bertentangan dengan pemerintah pusat, kebijakannya juga ada. Bagaimana? Terkait dengan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan dampak pandemi COVID-19 ini di bidang kesehatan secara langsung, bahwa di Kabupaten Semarang saat ini untuk grafiknya yang terpapar COVID ini semakin naik. Jumlah berapa? Tetapi alhamdulillah juga yang sembuh relatif cukup tinggi, sekitar 75%. Kemudian juga perlu satu inovasi yang saat ini terpapar COVID-19 yang diisolasi mandiri di rumah. Kita siapkan program yaitu memberikan perhatian penanganan secara langsung terkait dengan yang terpapar COVID tersebut dengan pemberian jaring pengaman sosial, yaitu bantuan berupa sembako atau mungkin makanan siap saji kepada yang terpapar maupun yang diisolasi mandiri, dan juga pemberian vitamin selama masa isolasi. Ya. Pendataannya bagaimana Pak? Agar nanti tidak tumpang tindih, kan ada pemerintah pusat, ada kementerian, ada kemudian dari pemerintah provinsi juga ada. Ya, terkait dengan itu yang terpapar secara langsung ini kan perlu satu penanganan yang serius. Ya. Terkait dengan itu bahwa mereka tidak bekerja. Kemudian dia konsentrasi dalam rangka untuk upaya penyembuhan. Kemudian juga terkait dengan kesiapan setiap harinya untuk makan. Ini kan yang diisolasi termasuk tidak bisa keluar, tidak bisa bekerja. Ini perlu satu perhatian dari pemerintah daerah. Tentunya kita memberikan bantuan dari pengaman sosial maupun makanan siap saji diantar ke rumah-rumah, ya, agar nanti lebih memperhatikan kepada mereka, kasihan mereka. Bagaimana? Kita semua prihatinnya. Ya, untuk ini Pak, mengubah ini kan semacam new normal, ubah perilaku baru Pak masyarakat. Bagaimana agar masyarakat disiplin menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan untuk mencegah kenaikan yang lebih drastis Pak. Karena kan ini angkanya tiap hari terus naik Pak. Kalau sekarang hampir 4.000-an setiap hari Pak. Ya, khusus untuk Kabupaten Semarang ini juga perlu memaksimalkan kembali terkait dengan pentingnya sosialisasi protokol kesehatan ke masyarakat, kemudian juga pemberian bantuan seperti masker, hand sanitizer, kemudian juga mengedukasi bagaimana agar pola hidup sehat ini senantiasa diterapkan di masyarakat. Kemudian juga kaitannya dengan upaya-upaya penegakan protokol kesehatan di masyarakat juga ini harus lebih diintensifkan dan juga harus lebih tegas. Terkait dengan ekonomi Pak, karena saya melihat itu kemarin banyak yang menyembor-nyemborkan bahwa PSBB ataupun pandemi COVID ini mematikan perekonomian dari masyarakat. Kalau terkait dengan hal ini dampaknya kan sangat luas. Ada banyak kena PHK, pemotongan gaji, begitu. Untuk perekonomian masyarakat ini bagaimana? Ya, terima kasih Pak Hendri. Bahwa terkait dengan dampak pandemi COVID-19 khususnya di bidang ekonomi ini sangat kita rasakan semua pihak, terutama saat ini di Kabupaten Semarang yang terkenal dengan intan pari, industri, pertanian, dan pariwisata. Khususnya di bidang industri, bahwa di Kabupaten Semarang
banyak perusahaan-perusahaan besar yang saat ini ada di Kabupaten Semarang, dan beberapa perusahaan tersebut merumahkan karyawan, bahkan juga ada yang terkena PHK. Tapi ada yang sampai gulung tikar tidak? Sampai saat ini kita melihat, alhamdulillah belum ada, tidak ada. Tapi satu sisi, dan adanya yang dirumahkan cukup banyak, kemudian juga ada yang di PHK, otomatis lowongan kerja saat ini kan sangat berkurang. Terkait dengan itu perlu ada satu inovasi ataupun terobosan-terobosan bagaimana agar masyarakat kita dan juga anak-anak kita ini nanti kita siapkan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Bagaimana ya Pak penjabarannya? Ya, penjabaran untuk ekonomi kerakyatan itu bisa nanti di bidang pertanian secara makro, kemudian juga pengembangan di bidang UMKM, kemudian juga nanti yang saya ini baru ngetren terkait dengan nanti online, dan juga nanti program-program ekonomi kreatif ini harus terus kita sosialisasikan kepada masyarakat, terutama tadi ada korban PHK, ada yang dirumahkan, ada anak-anak milenial. Ini harapan kita share dengan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan sambil kita menciptakan calon wirausaha muda. Oh gitu. Tapi terkait dengan ekonomi Pak, masyarakat desa ini kan juga ini ya Pak, banyak yang sederhana atau menengah ke bawah gitu. Bagaimana bantuan terhadap mereka? Mereka ada banyak yang usaha kecil-kecilan begitu, UMKM. Bagaimana mensupport mereka agar usaha mereka bisa lebih besar? Ya, terima kasih Pak Idri. Terkait dengan UMKM, bahwa di Kabupaten Semarang ini jumlahnya di atas 10.000 banyak sekali UMKM kita. Ini juga perlu satu pendampingan, pelatihan, kemudian juga perlu kita berdayakan, dan juga kita fasilitasi terkait dengan permodalannya, termasuk kita akan fasilitasi terkait dengan nanti untuk pemasarannya, baik itu melalui online maupun nanti secara langsung. Dan kita siapkan program unggulan kami, yaitu pembangunan mall pelayanan publik. Artinya harapan kita nanti di lantai dasar ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pengurusan perizinan satu pintu. Kemudian nanti di lantai 2-nya harapan kita nanti sebagai UKM Center. Kemudian juga nanti di lantai 3 untuk kuliner, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kaum milenial ini nanti untuk saling berinteraksi, dan juga untuk bagaimana apa yang menjadi harapan mereka itu nanti bisa tersalurkan di tempat tersebut. Ini perlu satu pendampingan kepada anak milenial. Kita berharap anak milenial ini harus kita dorong, karena anaknya juga pintar-pintar, IT-nya juga pintar-pintar. Ini untuk berkreasi, dan juga nanti untuk membantu pengembangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang ke depan agar lebih baik lagi, lebih maju lagi. Ini harus kita dorong dan kita dampingi secara bersama-sama. Kalau sampai nanti anak muda kaum milenial ini justru nanti karirnya ini dimatikan. Dan kita dorong untuk bisa berkembang. Permasalahan UMKM selama ini bagaimana? Apa saja Pak yang dia alami? Terkait dengan permasalahan UMKM, kaitannya dengan perizinan ini juga harus cepat, dan juga harus kita dampingi dan kita gratiskan untuk izin untuk UMKM. Kemudian juga kita fasilitasi tadi kaitannya dengan permodalan, yaitu dengan kredit lunak. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan pemasaran, tadi kita sampaikan secara online maupun nanti secara langsung, yaitu adanya grosir untuk UMKM di Kabupaten Semarang. Pak, kalau di bidang pendidikan Pak, apa terobosan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk bisa menciptakan sumber daya manusia di Kabupaten Semarang ini yang unggul Pak? Terkait program kami di bidang pendidikan, yaitu kita siapkan program kartu serasi pintar, yaitu pemberian bantuan beasiswa miskin kepada anak-anak kita, baik yang sekolah di
pendidikan dasar negeri dan swasta. Oh, swasta juga ya? Iya, yaitu untuk SD, SMP sederajat, termasuk ada MI, ada MTS. Kemudian juga kita siapkan program bantuan untuk beasiswa anak-anak yang sekolah di SLTA sederajat, baik negeri dan swasta, ya. Terutama untuk anak-anak yang miskin dan yang berprestasi. Kemudian juga untuk anak-anak yang saat ini kuliah maksimal S1 juga kita prioritaskan untuk yang miskin dan yang berprestasi. Artinya dengan prestasi yang berprestasi ini kita mendorong anak-anak itu untuk lebih memaksimalkan dan rangka untuk meraih prestasi. Berarti ya. Memperbanyak sarjana juga ya, agar nanti para sarjana ini kembali ke Kabupaten Semarang untuk membangun Kabupaten Semarang gitu ya? Iya, itu yang kita harapkan Mas Hendri. Termasuk juga kita siapkan program untuk membebaskan kelompok belajar untuk paket A, paket B, dan paket C. Yang saat ini ada anak yang tidak lulus sekolah dasar nanti bisa ke paket A, yang tidak lulus SLTP sederajat nanti ke paket B, dan juga untuk yang tidak lulus SLTA sederajat dengan paket C. Nampaknya untuk pendidikan ini agak sulit ya untuk mengajarkan atau menyosialisasikan kepada anak kecil untuk tetap memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, agak sulit Pak. Ya. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak Hendri. Itu tetap menjadi perhatian kita semua di bidang pendidikan kaitannya dengan protokol kesehatan. Ya. Ini harus terus disosialisasikan, dan juga terhadap anak-anak sekolah. Ini yang ada sekolah yang sudah bertatap muka, ya. Ini tetap protokol kesehatan menjadi yang paling utama. Sudah ada klaster belum Pak di Kabupaten Semarang? Alhamdulillah di Kabupaten Semarang sampai saat ini tidak ada. Ya, tidak ada, semoga nanti tetap tidak ada. Tetapi walaupun bagaimanapun, bahwa sosialisasi dengan masalah protokol kesehatan ini sangat penting, ya. Sangat penting yang harus terus kita sosialisasikan sampai ke masyarakat, baik itu di dusun, di lingkungan, di RT, ini harus terus kita sosialisasikan secara maksimal. Pesantren bagaimana kabarnya Pak? Karena pesantren di Indonesia sudah tercatat 27 pesantren pesantren. Kalau santri yang tercatat adalah 14.000 Pak. Kalau di Kabupaten Semarang bagaimana? Ya, di Kabupaten Semarang sampai saat ini informasi yang kami terima tidak ada pondok pesantren ini yang menjadi satu klaster kaitannya dengan penyebaran COVID ini. Alhamdulillah, dan kita berharap juga terus kaitannya protokol kesehatan terus disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk di bidang pendidikan baik formal maupun non formal, termasuk di pondok pesantren. Pondok pesantren dan sekolah itu ada satgas khusus untuk menangani terkait dengan protokol untuk penanganan COVID juga tidak sih Pak? Ya, sudah terbentuk belum di masing-masing? Kalau satgas kaitannya dengan pencegahan dan pengendalian COVID yang sudah ada, tapi ini kalau menjadi di satu sekolah di tingkat pesantren bagaimana? Ya, ini menjadi satu kewajiban kita semua, baik nanti para bapak ibu guru yang ada di sekolah maupun para pengasuh pondok pesantren ini terus untuk mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan tadi. Ya. Kemudian juga kita sampaikan di luar itu kaitannya dengan penanganan dampak COVID, ini juga perlu satu terobosan-terobosan ke depan, baik itu nanti di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan dan juga di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Di bidang kesehatan kami juga menyiapkan satu program kartu serasi sehat. Apa itu? Bahwa masih banyak masyarakat miskin di Kabupaten Semarang yang belum terdata di DTKS, ya. Ini yang belum terdaftar di ikut pesertaan BPJS Kesehatan. Nah, dan itu kita siapkan kartu serasi sehat. Harapan kita nanti secara bertahap bahwa masyarakat miskin ini menjadi satu yang prioritas untuk mendapatkan kartu serasi sehat ini, agar nanti kesehatan mereka juga terjamin. Kemudian juga nanti tenaga kependidikan, baik guru-guru TPQ, guru-guru sekolah minggu, kemudian juga para khotib, para pengkhotbah, marbot,
ini penjaga tempat ibadah, ini juga termasuk juga RT, RW, ini yang menjadi prioritas nanti untuk mendapatkan kartu asuransi sehat agar mereka juga terjamin di bidang kesehatannya. Ya. Selain itu pemirsa, saya sudah punya ini program-program dari Pak Nasi. Banyak sekali ini. Banyak kali ada program pendidikan, ada program ekonomi, ada infrastruktur, pemerintahan, sosial. Nah, nanti kita coba tanyakan terkait dengan program-programnya ini, karena tidak hanya COVID saja, tetapi nasib daerah Kabupaten Semarang akan berada di pundak dari pemimpinnya. Kira-kira apa saja sih nanti yang menjadi program dari Pak Mesti ini? Kalau saya baca ada beberapa hal yang cukup menarik. Kalau yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, Kabupaten Semarang itu sangat luas. Ya. Sawahnya luas sekali. Lalu bagaimana nasib dari para petani ya Pak di bidang pertanian ini? Terima kasih. Dengan adanya pandemi COVID-19, para petani di Kabupaten Semarang juga kena dampak, yaitu hasil produksi pertanian kita ini juga harganya murah beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga perlu satu edukasi kaitannya dengan bagaimana upaya meningkatkan hasil produksi pertanian para petani kita. Juga kita berupaya untuk memfasilitasi kaitannya dengan pemasaran hasil produksi pertanian. Contohnya terkait dengan edukasi itu, bagaimana nanti pemberian subsidi atau bantuan pupuk kepada masyarakat, kemudian juga kaitannya dengan benih yang unggul, kemudian fasilitas sarana-prasarana lainnya, termasuk pendampingan dari PPL, ini juga perlu dimaksimalkan dan perlu ada dorongan dari pemerintah daerah juga, kaitannya dengan upaya untuk memaksimalkan bagaimana peran PPL ini untuk lebih memaksimalkan untuk mendampingi para petani kita, kelompok tani kita, dan juga gapok tani kita, agar petani kita ke depan lebih sejahtera. Ya, ada bantuan subsidi asuransi pertanian juga ya. Ini yang disubsidi asuransi apa ya Pak? Asuransi jiwa, asuransi poso lahannya, itu atau apa ini Pak? Ya, asuransi. Terima kasih Pak Hendri. Kita siapkan subsidi bantuan untuk asuransi pertanian, bahwa di situ ada petani yang nanam padi misalnya, yang nanti terserang pusu, itu kita siapkan bantuan tersebut. Nanti itu ada program dari Kementerian Pertanian, kemudian nanti kita juga bersama-sama bagaimana agar petani kita ada satu jaminan kaitannya dengan beliau dalam rangka bercocok tanam, kemudian nanti ada yang gagal panen misalnya, nanti bisa dapat asuransi tersebut. Begitu. Saya membaca salah satu program di bidang pemerintahan. Ini ada satu yang cukup menarik pemirsa, yakni pemindahan pusat pemerintahan. Bagaimana Pak Mesti? Pindah kemana ini nanti? Ya, terima kasih Pak Hendri. Bahwa Kabupaten Semarang ini ada 19 kecamatan yang terdiri dari 235 desa kelurahan, dan saat ini bahwa pusat pemerintahan ini ada di Kecamatan Ungaran. Jarak dari paling ujung selatan seperti Kecamatan Kaliwungu sampai ke pusat pemerintahan itu ditempuh rata-rata 2 jam dari paling ujung selatan ke ujung utara. Kemudian program kami ke depan bahwa berdasarkan hasil kajian dari Balitbangda, bahwa nanti pusat pemerintahan direncanakan untuk dipindah ke yang tengah-tengah antara Kecamatan Bawen dan Kecamatan Tuntang. Jadi kami menindaklanjuti kaitannya dengan hasil kajian pemindahan pusat pemerintahan. Kemudian itu juga masih memerlukan satu proses yang cukup panjang. Setelah nanti regulasinya, juga ketersediaan tanahnya, kemudian juga nanti ke pembangunannya. Ya, kita mohon doanya semoga nanti program kami kaitannya dengan pusat pemindahan pemerintahan ini menjadi satu yang prioritas
dalam rangka untuk mendapatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Semarang wilayah selatan. Baik. Kalau program paling unggulan dari Pak Mesti yang ditawarkan untuk masyarakat apa Pak? Terima kasih Pak Hendri. Jadi kami menyiapkan 64 program unggulan yang ada di program kami. Kemudian diantaranya di bidang kesehatan, bahwa Kabupaten Semarang wilayah selatan saat ini belum mempunyai rumah sakit. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, kami siapkan pembangunan rumah sakit di wilayah Kabupaten Semarang Selatan. Kemudian begitu yang nanti akan dibangun oleh pemerintah daerah ataupun oleh pihak swasta. Karena saat ini masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang Selatan kalau sakit berobatnya ada di Salatiga, ada juga yang ke Boyolali saat ini. Kemudian ini kita berharap nanti pelayanan di bidang kesehatan ini menjadi satu yang prioritas juga di Kabupaten Semarang wilayah selatan. Yang selama ini Pak terkait dengan wilayahnya, yang selama ini sering menjadi tarik ulur adalah yang ada di selatan itu seperti Suruh, Tingkir itu kan sebenarnya masuk di Kabupaten Semarang gitu. Tengaran juga ya nampaknya Pak. Ini bagaimana? Apakah memang mereka ini masih kukuh akan tetap berada di Semarang atau kan nanti ada kemungkinan berada di Salatiga karena selama ini PAD masuk di Kabupaten Semarang, tetapi akses mereka terkait dengan pendidikan, terkait dengan tadi sakit karena nggak ada rumah sakit itu maksudnya ke Salatiga, Boyolali gitu. Mereka banyak aksesnya di kota Salatiga. Bagaimana memenuhi hak mereka yang jawab itu? Terima kasih Pak Hendri. Kita semuanya tahu bahwa Kabupaten Semarang ini di tengah-tengahnya ada kota Salatiga. Betul, sangat luas sekali ya Pak? Ya, karena di tengah-tengahnya ada kota Salatiga, maka perlu satu edukasi atau terobosan, khususnya Kabupaten Semarang yang wilayah selatan perlu adanya perhatian yang lebih maksimal, baik itu di bidang kesehatan, kemudian juga di bidang pariwisata, di bidang pengembangan ekonomi kerakyatan, di bidang infrastruktur, terutama di wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi satu prioritas penanganan kita, terutama wilayah perbatasan dengan kabupaten kota lain. Pariwisata bagaimana kabar Pak? Karena Kabupaten Semarang dianugerahi alam yang sangat indah. Wisata cukup banyak juga Pak. Pengunjung dari beberapa kota juga hampir ke Kabupaten Semarang seperti Gedung Songo itu sangat terkenal sekali. Bagaimana pengembangan wisata di Kabupaten Semarang? Ya, terkait dengan program pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang, bahwa kita akan terus mengembangkan kawasan wisata strategis di Kabupaten Semarang seperti melanjutkan pembangunan kawasan wisata Bandungan, kemudian juga pengembangan wisata di Kabupaten Semarang Selatan. Kita siapkan program kaitannya dengan wisata edukasi di bidang pertanian. Kita saat ini punya tanah kurang lebih 17 hektar yang ada di Kecamatan Tengaran, yaitu di Mulyorejo yang saya ini nganggur. Harapan kita nanti ke depan akan kita kembangkan menjadi wisata edukasi di bidang pertanian, baik itu nanti ada peternakannya, kemudian ada perikanannya, kemudian juga ada perkebunan buahnya, dan juga nanti ada tempat-tempat untuk menjual produk-produk UMKM Kabupaten Semarang. Di sana ada kulinernya. Harapan kita nanti juga sebagai pembelajaran kepada anak-anak kita agar secara bertahap juga kembali senang di bidang pertanian. Baik, satu hal yang ingin saya tanyakan terakhir Pak. PAD sekarang mengalami kemerosotan Pak di pandemi ini. Ke depan bagaimana Pak menanggulangi atau mendongkrak PAD ini Pak agar daerah ini juga berdaya Pak? Ya. Terima kasih Pak Hendri. Kaitannya dengan pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri salah satunya pendapatan asli daerah. Terkait hal itu, bagaimana kita nanti di kondisi pandemi COVID-19 ini, bahwa upaya untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kaitannya dengan pendapatan asli daerah ini juga menjadi satu edukasi kita. Ini ada satu terobosan. Kemudian juga kaitannya upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, kita juga harus melakukan suatu terobosan untuk melakukan pendekatan kepada para anggota
DPRD Provinsi Jawa Tengah maupun DPR RI, dan juga kepada pemerintah pusat dan provinsi, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan rangka untuk mengembangkan Kabupaten Semarang ke depan, baik itu di bidang pariwisata misalnya, dan nanti bagaimana ke depan agar pendapatan asli daerah kita juga bisa meningkat. Baik, terakhir ini Pak, kepada masyarakat apa yang akan disampaikan agar nanti walaupun di masa pandemi COVID ini masyarakat tetap datang ke TPS, gitu, tetap menyalurkan hak aspirasinya, karena ini amanah undang-undang gitu ya, konstitusi. Apa yang disampaikan? Ya, terima kasih Pak Edri. Kami meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Semarang bahwa Pilkada Kabupaten Semarang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Mari kita bersama-sama untuk hadir ke TPS, mensukseskan Pilkada Kabupaten Semarang 9 Desember 2020, dan juga jangan lupa untuk mencoblos nomor 2 pasangan Ngesti Basari, dan semoga nanti Allah SWT meridhoi kami berdua, saya dengan Pak Basari, semoga bisa terpilih menjadi Bupati Walipati Kabupaten Semarang ke depan. Terima kasih banyak Pak Ngesti. Kita tunggu untuk kedatangan dari masyarakat ya ke TPS tanggal 9 Desember 2020 nanti. Tapi jangan lupa datang dengan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nanti akan diatur pembagian waktunya, dan agar masyarakat tidak putus asa. Nanti jangan sampai ada yang golput, tingkat golputnya tinggi tetapi berharap banyak kepada bupatinya. Jangan sampai, karena ketika Anda memilih, Anda berhak untuk mendapatkan hak-hak Anda. Tapi kalau Anda tidak memilih, maka Anda sebenarnya tidak berhak untuk menuntut bupati ketika tidak terrealisasi janjinya gitu. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Saya Prasetyo pamit undur diri. Selamat sore.